Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surundi Cahyani Suyono. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering, dimana untuk sejarahnya yaitu istilah software engineering ini digunakan pertama kali pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pada 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya yaitu pengertian dasarnya. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Lalu istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada software engineering yang diselenggarakan oleh NATO. Kemudian sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagian membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan pemrograman komputer. Kemudian perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Selanjutnya pengertian dasarnya yaitu RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer, tapi semua aspek produksi. Pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penelitian personal, anggaran biaya, metode, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk perangkat lunak software yaitu merupakan program-program komputer yang dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak itu berasal dari dua kata yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Lalu perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan. Lalu di sini pengembangan rekayasa perangkat lunak meskipun baru dicetus pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan meliputi sebagai gambar di samping, yaitu dari tahun 1940-an sampai tahun 2000-an. Selanjutnya ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau soft engineering, yaitu rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an sampai sekarang. Fokus utama pengembangannya adalah mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Kemudian ini merupakan skema atau ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Kemudian untuk tujuan rekayasa perangkat lunak itu ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPR, yang pertama ketidakmampuan organisasi
prediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD harga perangkat lunak. Lalu kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya peran pemeliharaan. Lalu ada rekayasa perangkat lunak dalam disiplin ilmu yang lainnya, yaitu untuk bagannya ada di gambar sebelah kiri. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lainnya. Tidak saja sub bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Kemudian rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya, yaitu ada bidang ilmu manajemen, bidang ilmu matematika, bidang ilmu manajemen project, bidang ilmu ergonomika, dan masih banyak lagi. Kemudian sifat dan karakteristik software, di mana software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Lalu elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Terus elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat dari pabrik seperti hardware. Ini perbedaan hardware dan software. Terus untuk kategori secara umumnya, tipe-tipe software jadi ada sistem software, aplikasi software, dan engineering and selectivity software. Lalu ada embedded software, product line software, web application atau web apps, dan artificial intelligence software. Oke, mungkin itu saja materi yang saya dapat jelaskan dalam materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.